إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai dengan hari kiamat. Jamaah salat zuhur yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa adalah membenarkan atau memberikan keamanan. Jadi iman, ketika kita menyebutkan lafaz atau kalimat iman, maka secara bahasa artinya adalah i'ta'ul amni atau memberikan keamanan, sebagaimana di dalam surah Quraisy, wa amanahum min khauf, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka min khauf, yaitu dari rasa ketakutan. Dan juga yang kedua memiliki makna at-tasdiq, yaitu membenarkan. Dan ini secara bahasa sangat erat kaitannya dengan pengertian iman secara syariat, yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil arkan, yaitu mengucapkan dengan lisan dan juga meyakini dengan hati dan juga mengamalkan dengan amal perbuatan. Iman secara istilah tadi artinya adalah membenarkan semua apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga membenarkan semua apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya, dan juga membenarkan semua ajaran di dalam agama kita tanpa memilah atau memilih ajaran atau amalan atau ketaatan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian kita benarkan. Adapun yang lain yang tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan pendapat kita, tidak sesuai dengan jalan pikiran kita, kita tidak benarkan atau bahkan mungkin kita salahkan, kita tidak menerima. Ini bukan iman. Iman adalah membenarkan semua ajaran yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam agama ini. Iman juga berarti mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya, di atas apa saja yang kita cintai, di atas apa saja yang kita inginkan, di atas apa saja yang kita sukai. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seseorang tidak dikatakan beriman sampai hawa nafsunya, yaitu keinginan-keinginan dirinya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, yaitu kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya, ya,
berbarengan atau sama dengan apa yang saya bawa, yaitu ajaran agama ini. Dan juga mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada keluarga kita, daripada istri kita, daripada anak kita. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian lebih mengutamakan diriku, yaitu lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada dirinya, daripada anaknya, daripada keluarganya, dan juga semua umat manusia. Jemaah salat zuhur yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang mantap atau at-tasdiq al-jazim, yaitu pembenaran yang sejati adalah manakala tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap apa saja, baik itu yang zahir ataupun yang batin ataupun yang ghaib, yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu sedikit pun. Jadi ketika Allah menyebutkan, Rasulullah mensabdakan, tidak ada pertanyaan kenapa iya, atau mengapa demikian, atau mengapa ini disyariatkan, bukankah ada sesuatu yang lebih bagus daripada ini, atau perkataan atau lintasan atau ucapan yang lainnya. Maka orang yang beriman adalah al-istislam, yaitu berserah diri, atau al-inqiyad, yaitu tunduk patuh terhadap semua ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang kecil ataupun yang besar, yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman memiliki banyak cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan daripada jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'batan aw sab'una syu'batan, adnaha imatatul adza 'anil tariq wa adnaha qawlu la ilaha illallah. Yaitu iman, kata Rasulullah, memiliki 60 atau 70 lebih cabang, dan yang paling rendah daripada cabang-cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan yang kita dapati di jalan, yang mengganggu manusia ketika melintas atau ketika lewat di jalan tersebut. Dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Seorang muslim ketika mengucapkan la ilaha illallah, oleh karena la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi, karena seseorang meyakini dengan hatinya, dengan mantap, dengan keimanan yang kuat, bahwa tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, dan tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pancaran iman atau cahaya iman yang ada di dalam dirinya mengharuskan dia untuk memperhatikan kaum muslimin, memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia ataupun kalangan makhluk yang lain. Sampai-sampai cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan daripada jalan. Oleh karenanya, kalau kita balik, bagaimana dengan orang yang suka mengganggu kaum muslimin dengan lisannya, dengan tangannya, atau dengan amal perbuatannya? Bagaimana dengan keadaan iman orang tersebut? Jemaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa mendapatkan manisnya iman atau merasakan daripada kenikmatan iman adalah orang yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Rasul Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya,
dan Islam adalah agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah." Seseorang itu, kata Rasulullah, akan merasakan nikmatnya iman kalau dia rela, ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kalau kita rela Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai sesembahan kita, maka semua konsekuensi la ilaha illallah yang kita ucapkan harus kita patuhi dan harus kita taati. Dan semua perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk mengamalkan dan juga berusaha untuk meninggalkan. Dan juga mengakui Islam sebagai agama kita adalah mengakui bahwa tidak ada aturan yang lebih sempurna, lebih baik dan lebih bermanfaat daripada aturan yaitu yang diatur di dalam agama kita, agama Islam. Selain aturan yang ada di dalam agama Islam, maka boleh jadi benar dan juga bisa jadi salah, bisa jadi mendatangkan kemaslahatan dan juga bisa jadi mendatangkan kemudaratan. Akan tetapi semua ajaran yang di dalam Islam pasti yang diperintah pasti mendatangkan kemanfaatan, pasti mendatangkan kemaslahatan, dan yang dilarang pasti mendatangkan kemudaratan dan pasti mendatangkan kehancuran. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Beliau mengatakan, la yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yakuna fihi arba'u khisal. Kata beliau, seseorang tidak akan bisa mendapatkan hakikat iman atau mendapatkan setinggi-tingginya level atau derajat keimanan sampai terkumpul di dalam dirinya 4 hal. Yang pertama adalah adaul faraidi bis sunnah, yaitu menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dan juga disertai dengan sunnah-sunnahnya. Ini kalau kita kasih contoh, sholat 5 waktu hukumnya fardu atau wajib. Dan bukan hanya sholat fardu itu saja yang kita kerjakan, namun juga sunnah-sunnah daripada sholat juga kita kerjakan. Mulai dari menyempurnakan wudhu kita, yang itu menjadi syarat sahnya sholat kita, dan juga mengamalkan sholat sunnah rawatib ya qabliyah ba'diyah, mengamalkan sholat duha, sholat malam, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini yang disebut dengan adaul faraidi bis sunnah, yaitu menunaikan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dengan sunnah-sunnahnya. Yang kedua adalah wa aklul halami bil wara', yaitu berusaha memakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tetapi bukan dengan jalan tamak atau rakus, tetapi dengan wara'. Mungkin semua yang kita miliki, dari kendaraan kita, dari makanan yang kita makan, dari tempat tinggal yang kita tempati, semuanya halal. Tapi adalah kalau kita ingin mendapatkan derajat iman yang paling tinggi, hendaknya kita menggunakan atau memakan, mengkonsumsi sesuatu yang halal dengan cara yang sederhana, yaitu wara', tidak berlebih-lebihan. Dan yang ketiga adalah wajtinabul manahi minadh-dhahir wal batin, yaitu menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada zahir dan batin, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Kita bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang nampak mungkin mudah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang nampak mungkin mudah, sholat, zakat, ya, kemudian juga berpuasa di bulan Ramadan, tidak mencuri kita, tidak berzina kita, dan lain sebagainya. Tetapi yang zahir daripada memakan daging kaum muslimin, yaitu menghibah atau suka hasad kepada kaum muslimin, suka membenci kepada saudara-saudara kita, dan lain sebagainya secara batin, ini sulit kita hindari. Oleh karena
Kalau kita ingin mendapatkan hakikat iman, hendaknya kita menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik itu zahir ataupun batin. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah wasabru ala dzalika ilal mauti, yaitu kita bersabar menjalankan yang difardukan atau diwajibkan oleh Allah dengan sunnah-sunnahnya, yang memakan yang halal dengan wara', dengan cara yang sederhana, dan juga menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik itu zahir dan batin, dengan cara bersabar sampai ajal menjemput kita. Kalau 4 hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan hakikat iman, dan kita berada di level atau derajat iman yang paling tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hakikat iman dan juga mendapatkan derajat iman yang paling tinggi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان